Berita utama sepak bola hari ini. Highlight laga panas Timnas Indonesia versus Vietnam, AFF U17 2026. Jelang Piala Asia 2027, asisten pelatih Timnas Indonesia bocorkan taktik rumit John Hartman. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar Timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Highlight laga panas Timnas Indonesia versus Vietnam, AFF U17 2026. Atmosfer panas di Stadion Gelora Delta akhirnya mencapai puncaknya ketika Timnas Indonesia U17 menuntaskan laga penentuan melawan Vietnam di ajang Piala AFF U17 2026. Pertandingan ini sejak awal sudah dipenuhi tekanan, ekspektasi tinggi, serta sorotan tajam dari berbagai pihak. Ketika peluit panjang dibunyikan, satu hal menjadi sangat jelas. Garuda Muda masih menyisakan banyak pekerjaan rumah besar yang tidak bisa lagi ditunda. Hal ini terlihat dari dinamika pertandingan yang memperlihatkan betapa sulitnya Indonesia keluar dari pola permainan yang sudah terbaca. Situasi tersebut sebelumnya bahkan sudah diprediksi secara terbuka oleh pelatih Vietnam, Cristiano Roland, yang sejak sebelum laga dengan percaya diri menyebut bahwa pendekatan taktik Indonesia terlalu mudah dianalisis dan minim variasi. Pernyataan itu sempat dianggap sebagai sywar, namun justru menemukan relevansinya di atas lapangan. Sejak awal pertandingan, Indonesia mencoba tampil agresif dengan menguasai bola dan membangun serangan dari lini belakang. Namun, alur permainan yang dibangun tidak sepenuhnya berjalan mulus. Transisi dari tengah ke depan sering terputus. Pergerakan tanpa bola kurang dinamis. Koordinasi antar lini belum menunjukkan kematangan yang dibutuhkan dalam laga dengan intensitas tinggi. Beberapa kali serangan memang berhasil masuk ke area berbahaya, terutama melalui sisi sayap. Namun, pola tersebut berulang tanpa variasi yang signifikan, sehingga pertahanan Vietnam mampu membaca arah permainan dengan cukup nyaman. Mereka menutup ruang, mempersempit jalur umpan, dan memaksa Indonesia bermain ke area yang tidak efektif. Dalam situasi seperti ini, kreativitas individu seharusnya menjadi pembeda. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Para pemain tampak ragu dalam mengambil keputusan. Tempo permainan tidak stabil, dan momentum sering hilang sebelum benar-benar menjadi ancaman nyata. Sorotan kemudian kembali mengarah pada Kurniawan Dwi Yulianto, yang terlihat beberapa kali memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Ia mencoba mengatur ulang ritme permainan. Namun perubahan yang diharapkan tidak langsung memberikan dampak signifikan. Indonesia tetap bermain dalam pola yang cenderung sama, mengandalkan eksploitasi sisi lapangan tanpa dukungan penetrasi dari tengah yang cukup tajam. Keputusan untuk tetap bertahan pada pendekatan tersebut mulai dipertanyakan, terutama ketika lawan sudah berhasil mengantisipasi dengan disiplin tinggi. Dalam sepak bola modern, fleksibilitas menjadi kunci. Namun dalam pertandingan ini, Indonesia terlihat kurang adaptif, seolah terjebak dalam rencana awal tanpa memiliki skenario alternatif yang siap dijalankan ketika situasi berubah. Di sisi lain, Vietnam tampil dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Mereka tidak hanya bertahan dengan rapi, tetapi juga mampu memanfaatkan momen transisi dengan cepat. Setiap kali merebut bola, mereka langsung mencari celah di lini belakang Indonesia, memanfaatkan ruang yang terbuka akibat koordinasi yang belum sempurna. Pendekatan ini membuat pertandingan berjalan dalam ritme yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh Indonesia. Bahkan dalam beberapa fase, tekanan justru berbalik arah, memaksa Garuda Muda bertahan lebih dalam dan kehilangan inisiatif permainan. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan mental dan pemahaman taktik secara kolektif. Jika ditarik lebih jauh, pertandingan ini menjadi refleksi dari perjalanan Indonesia di turnamen ini secara keseluruhan. Dimulai dari kemenangan meyakinkan atas Timor Leste yang sempat menghadirkan optimisme tinggi, lalu berlanjut dengan kekalahan tipis dari Malaysia yang membuka berbagai kelemahan, hingga akhirnya laga melawan Vietnam yang mempertegas bahwa konsistensi masih menjadi masalah utama. Dominasi tanpa efektivitas, pola permainan tanpa variasi, serta kesulitan dalam beradaptasi menjadi benang merah yang terus muncul. Dalam level kompetisi seperti ini, detail kecil sering menjadi penentu. Satu keputusan terlambat, satu peluang yang terbuang, atau satu kesalahan dalam membaca situasi bisa mengubah arah pertandingan secara keseluruhan. Namun di tengah semua evaluasi tersebut, Indonesia tidak bisa terlalu lama terjebak dalam kekecewaan, karena tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Garuda Muda dipastikan akan tampil di putaran final Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi. Ini adalah panggung yang jauh lebih kompetitif dan menuntut kesiapan yang jauh lebih tinggi. Tergabung di grup B bersama Jepang, Cina, dan Qatar, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas, disiplin, dan pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan level regional.
Seluruh pertandingan akan berlangsung di King Abdullah Sports City, dan jadwal yang padat tidak akan memberikan banyak ruang untuk kesalahan. Persiapan menuju turnamen tersebut kini menjadi fokus utama. Hasil di ajang ASEAN ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga. Tim pelatih harus mampu membaca dengan jujur apa saja yang perlu diperbaiki, mulai dari struktur permainan, variasi serangan, hingga keberanian dalam melakukan perubahan taktik di tengah pertandingan. Para pemain juga dituntut untuk berkembang lebih cepat, tidak hanya secara teknik tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan pemahaman permainan. Di level Asia, tempo permainan lebih cepat, tekanan lebih tinggi, dan kesalahan lebih sulit ditoleransi. Dalam situasi yang semakin menuntut pembenahan cepat, sorotan kembali mengarah kepada Kurniawan Dwi Yulianto sebagai arsitek utama permainan tim. Dari rangkaian pertandingan yang telah dilalui, terlihat jelas bahwa pendekatan taktik yang digunakan masih membutuhkan penyempurnaan serius, terutama dalam hal fleksibilitas dan keberanian melakukan perubahan di tengah laga. Indonesia terlalu sering terpaku pada pola awal, mengandalkan serangan dari sisi sayap tanpa diimbangi variasi yang mampu memecah fokus lawan. Padahal dalam pertandingan melawan tim dengan organisasi permainan yang rapi seperti Vietnam, dibutuhkan alternatif serangan yang lebih beragam, baik melalui kombinasi cepat di lini tengah, penetrasi vertikal, maupun pergerakan dinamis antar lini yang mampu menciptakan ruang. Hal-hal inilah yang belum terlihat konsisten, sehingga membuat permainan Garuda Muda cenderung mudah dibaca dan kehilangan elemen kejutan. Di sisi lain, keputusan-keputusan dari pinggir lapangan juga menjadi bahan evaluasi, karena dalam beberapa momen krusial tim terlihat terlambat merespons perubahan ritme pertandingan. Pergantian pemain tidak langsung mengubah arah permainan, dan formasi tetap bertahan tanpa penyesuaian signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, selain masalah teknis di lapangan, Indonesia juga membutuhkan peningkatan dalam aspek manajerial taktik, terutama dalam membaca situasi secara real-time dan mengambil keputusan yang berani. Namun, di tengah berbagai kekurangan yang terungkap, Indonesia tetap memiliki satu modal penting yang tidak dimiliki semua tim, yakni kepastian tampil di putaran final Piala Asia U17 2026 tanpa harus melalui fase kualifikasi. Keuntungan ini lahir dari fondasi kuat yang dibangun oleh generasi sebelumnya di bawah asuhan Nova Arianto. Keberhasilan menembus babak perempat final pada edisi sebelumnya menjadi tiket otomatis yang kini dimanfaatkan oleh skuad saat ini. Dalam konteks ini, keberuntungan tersebut seharusnya tidak disia-siakan. Kesempatan tampil di level Asia memberikan ruang besar untuk pembuktian sekaligus pembelajaran. Namun, di sisi lain, hal ini juga menjadi pengingat bahwa standar permainan harus ditingkatkan secara signifikan. Mengingat lawan yang akan dihadapi seperti Jepang, Cina, dan Qatar memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dalam hal organisasi permainan, kecepatan, serta kedalaman taktik. Dengan demikian, pekerjaan rumah bagi Kurniawan dan tim pelatih menjadi semakin kompleks. Mereka tidak hanya dituntut memperbaiki masalah finishing yang selama ini menjadi sorotan, tetapi juga harus membangun struktur permainan yang lebih adaptif, meningkatkan kreativitas lini tengah, serta menanamkan pemahaman taktik yang lebih matang kepada para pemain. Tanpa perubahan yang nyata, keuntungan lolos otomatis ke Piala Asia justru bisa berubah menjadi tekanan tambahan ketika tim tidak mampu bersaing. Pada akhirnya, perjalanan Garuda Muda ke depan akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat mereka mampu belajar dari kekurangan yang terlihat saat ini, memperbaiki detail kecil, serta mengembangkan identitas permainan yang tidak hanya efektif, tetapi juga sulit ditebak oleh lawan. Belajar dari performa yang belum sepenuhnya meyakinkan di laga ini, Timnas Indonesia U17 kini dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Ada celah yang harus segera diperbaiki, ada pola yang harus diubah, dan ada keberanian yang harus mulai ditunjukkan. Dominasi tanpa arah, serangan tanpa variasi, serta keputusan taktik yang kurang responsif menjadi pelajaran mahal yang tidak boleh terulang. Jika pengalaman ini benar-benar dimaknai dengan serius, maka kekurangan yang terlihat hari ini justru bisa menjadi fondasi penting untuk membangun tim yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tekanan di level yang lebih tinggi. Kini semua mata tertuju pada bagaimana tim ini merespons. Piala Asia sudah di depan mata, dan waktu untuk berbenah tidak panjang. Perubahan harus nyata, bukan sekadar wacana. Perbaikan harus terlihat, bukan hanya direncanakan. Karena pada akhirnya, hanya tim yang mampu belajar cepat dari kesalahan yang akan bertahan dan bersaing. Garuda Muda berada di titik krusial, antara terus mengulang pola lama atau berani melangkah menuju level yang lebih tinggi dengan wajah permainan yang benar-benar berbeda. Jelang Piala Asia 2027, asisten pelatih Timnas Indonesia bocorkan taktik rumit John Hartman. Jelang gelaran Piala Asia 2027, dinamika persiapan Timnas Indonesia mulai memasuki fase yang semakin intens, penuh tekanan, sekaligus membuka ruang besar untuk pembuktian di level tertinggi sepak bola Asia. Panggung besar ini tidak lagi sekadar menjadi turnamen rutin 4 tahunan, melainkan ajang pertarungan prestise antar negara yang membawa misi kebanggaan nasional.
Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah memastikan bahwa proses drawing akan digelar pada tanggal 9 Mei 2026 di kota Riyadh, Arab Saudi. Sebuah momen yang akan menjadi titik awal dari seluruh skenario perjalanan setiap tim peserta menuju kejayaan. Drawing ini bukan sekadar seremoni pengundian biasa, melainkan penentu arah nasib 24 negara yang telah berjuang melewati berbagai fase kualifikasi. Setiap bola yang diambil dalam undian akan membawa konsekuensi besar, menentukan siapa menghadapi siapa, dan membuka kemungkinan skenario sulit maupun peluang kejutan yang tak terduga. Acara tersebut akan berlangsung di kawasan bersejarah At-Turaif District di wilayah Ad-Diriyah, sebuah lokasi yang syarat nilai historis dan dipilih untuk mencerminkan kemegahan serta gengsi turnamen paling elit di Asia. Atmosfer yang dibangun bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang simbol kebangkitan sepak bola Asia yang semakin kompetitif. AFC sebelumnya sempat menjadwalkan drawing ini pada tanggal 11 April 2026, namun kemudian mengambil keputusan strategis untuk menggeser jadwal demi memastikan seluruh peserta, delegasi, dan pemangku kepentingan dapat hadir secara maksimal, sehingga kualitas acara dan legitimasi proses undian tetap terjaga tanpa kompromi. Hingga saat ini, sebanyak 23 dari total 24 tim telah memastikan diri lolos ke putaran final, sementara satu tiket terakhir masih diperebutkan dalam laga playoff panas antara Lebanon dan Yaman yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Juni 2026. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membawa ambisi besar untuk melengkapi daftar peserta. Pemenang dari duel tersebut akan mengunci posisi terakhir, sekaligus melengkapi komposisi 24 negara yang siap bersaing dalam turnamen yang akan digelar mulai tanggal 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Dalam drawing nanti, seluruh tim akan dibagi ke dalam 6 grup, masing-masing berisi 4 negara, sebuah format yang menuntut konsistensi sejak pertandingan pertama. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena setiap poin akan sangat menentukan langkah menuju fase gugur. Dalam konteks ini, sorotan tajam mengarah kepada posisi timnas Indonesia yang berada di pot 4, pot terbawah berdasarkan peringkat FIFA edisi April 2026. Posisi ini secara otomatis menempatkan skuad Garuda dalam situasi yang tidak menguntungkan, karena berpotensi langsung menghadapi tim-tim raksasa Asia sejak fase grup. Skenario terburuk bukan sekadar asumsi, melainkan kemungkinan nyata yang bisa terjadi dalam hitungan detik saat bola undian dibuka. Indonesia berpotensi berada satu grup dengan kekuatan elit seperti Jepang atau Iran dari pot 1, dua negara dengan tradisi kuat dan konsistensi tinggi di level Asia maupun dunia. Ancaman tidak berhenti di situ, karena dari pot 3 terdapat rival regional seperti Thailand dan Vietnam yang memiliki karakter permainan agresif dan sudah sangat familiar dengan gaya bermain Indonesia. Kombinasi ini menciptakan potensi grup neraka yang menuntut kesiapan maksimal dari segala aspek, mulai dari taktik, fisik, hingga mental bertanding. Namun di tengah tekanan tersebut, justru terbuka panggung pembuktian yang sangat besar. Tim asuhan John Hartman dituntut untuk mampu melampaui ekspektasi dan menantang logika yang selama ini menempatkan Indonesia sebagai underdog. Perjalanan ini bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana tim mampu menunjukkan perkembangan nyata dalam menghadapi lawan-lawan kelas atas. Jika berhasil tampil kompetitif, bahkan mencuri poin dari tim unggulan, maka itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju level baru dalam peta sepak bola Asia. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Simon Grayson, memberikan gambaran mendalam mengenai pendekatan yang diterapkan oleh John Hartman dalam membangun tim. Ia menyampaikan bahwa Hartman telah menjalani debutnya bersama timnas pada ajang FIFA Series 2026, di mana Indonesia mencatat satu kemenangan saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis dan satu kekalahan ketika berhadapan dengan Belgia. Secara keseluruhan, performa skuad Garuda dinilai menunjukkan perkembangan yang menjanjikan meskipun masih dalam tahap adaptasi terhadap skema permainan baru yang diperkenalkan oleh Hartman. Perubahan ini menjadi bagian dari evolusi tim setelah era Patrick Kluivert, di mana Indonesia kini mulai memiliki fondasi yang lebih terstruktur dan pendekatan taktik yang lebih modern. Simon Grayson menegaskan bahwa Hartman adalah sosok pelatih yang sangat detail dalam setiap aspek persiapan, mulai dari analisis pemain, pemahaman peran individu, hingga penerapan strategi kolektif di lapangan. Ia menyatakan bahwa fokus terhadap detail menjadi kunci utama dalam sistem yang dibangun, dan seluruh staf pelatih dituntut untuk mampu menerjemahkan instruksi tersebut dengan presisi tinggi agar dapat diterapkan secara efektif oleh para pemain. Ia menjelaskan bahwa sistem 3-3 yang diterapkan merupakan pendekatan yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya, sehingga membutuhkan proses adaptasi yang tidak sederhana namun memberikan dimensi baru dalam permainan tim. Ia menambahkan bahwa sistem baru ini menjadi titik awal transformasi, di mana istilah-istilah taktik modern yang digunakan Hartman menuntut pemahaman yang lebih dalam dari seluruh staf.
Ia menekankan bahwa proses memahami konsep tersebut tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga harus dilihat langsung dalam implementasi di lapangan, sehingga setiap detail dapat dipahami secara konkret. Setelah melihat bagaimana sistem itu dijalankan, ia menyatakan bahwa kini ia memahami dengan jelas maksud dari setiap instruksi yang diberikan, dan hal itu membantu meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim pelatih. Dalam pertandingan, Simon Grayson menjalankan peran penting sebagai pengamat dari sudut pandang yang lebih luas, bertindak sebagai mata bagi Herdman untuk memberikan analisis real-time selama pertandingan berlangsung. Ia menjelaskan bahwa tugas tersebut memungkinkan dirinya untuk mengamati detail yang mungkin tidak terlihat dari pinggir lapangan, terutama dalam aspek pertahanan dan organisasi tim. Ia berkomunikasi secara aktif dengan bangku cadangan, menyampaikan temuan-temuan penting yang kemudian didiskusikan secara singkat bersama Herdman pada saat jeda pertandingan. Dalam waktu yang terbatas, mereka harus mampu merumuskan penyesuaian strategi yang tepat untuk menghadapi dinamika permainan yang terus berubah. Ia juga menegaskan bahwa perannya tidak hanya sebatas memberikan laporan pengamatan, tetapi juga mencakup analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan lawan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan oleh tim pelatih yang terus berupaya memberikan persiapan terbaik bagi timnas dalam menghadapi setiap pertandingan. Kolaborasi yang terbangun antara staf pelatih menjadi fondasi penting dalam menciptakan kekompakan dan efektivitas strategi, sehingga tim dapat tampil lebih solid dan terorganisir. Dalam konteks persiapan menuju Piala Asia 2027, pendekatan ini diharapkan mampu menjadi faktor pembeda yang membawa Indonesia tampil lebih kompetitif, bahkan di tengah tekanan berat dari lawan-lawan yang secara historis berada di atas mereka. Ketika semua persiapan teknis mulai menemukan bentuknya, tekanan eksternal justru datang dari ekspektasi publik yang semakin meningkat seiring dengan perubahan wajah tim nasional. Dalam situasi seperti ini, John Herdman tidak hanya dituntut menjadi perancang taktik, tetapi juga figur yang mampu menjaga stabilitas psikologis para pemain di tengah sorotan yang semakin tajam. Ia memahami bahwa berada di pot 4 bukan sekadar angka dalam tabel, melainkan sinyal keras bahwa Indonesia masih dipandang sebagai tim yang harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan pengakuan. Namun pendekatan yang ia bangun justru tidak berfokus pada tekanan tersebut, melainkan pada bagaimana tim mampu mengontrol apa yang bisa mereka kendalikan, mulai dari intensitas latihan, disiplin posisi, hingga keberanian mengambil keputusan di momen-momen krusial. Dalam sesi latihan tertutup, terlihat bagaimana setiap pemain didorong untuk memahami peran secara spesifik, bukan hanya sekadar menjalankan instruksi, tetapi juga membaca situasi secara mandiri di lapangan. Hal ini menjadi bagian dari filosofi permainan yang menuntut fleksibilitas tinggi, di mana formasi bisa berubah secara dinamis tergantung fase permainan, baik saat menyerang maupun bertahan. Di sisi lain, Simon Grayson terus memperdalam perannya sebagai penghubung antara ide besar Herdman dan implementasi di lapangan. Ia menekankan bahwa komunikasi menjadi elemen vital, terutama ketika tim menghadapi lawan dengan kualitas individu yang lebih tinggi. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan kecil bisa berujung fatal, sehingga setiap detail harus diperhatikan dengan tingkat konsentrasi maksimal. Ia menggambarkan bagaimana dalam sesi analisis video, tim pelatih membedah pola permainan lawan hingga ke aspek terkecil, termasuk pergerakan tanpa bola, kecenderungan passing, hingga respons terhadap tekanan tinggi. Proses ini bukan hanya bertujuan untuk menemukan kelemahan lawan, tetapi juga untuk menyiapkan skenario alternatif jika rencana utama tidak berjalan sesuai harapan. Dalam pendekatan ini, fleksibilitas menjadi kata kunci, karena pertandingan di level Asia seringkali berjalan tidak terduga dan membutuhkan kemampuan adaptasi yang cepat. Lebih jauh lagi, perubahan pendekatan ini juga berdampak pada cara pemain memahami permainan secara keseluruhan. Mereka tidak lagi hanya berperan sebagai eksekutor, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang aktif dalam setiap situasi. Dalam sistem 3-3 yang diperkenalkan, setiap lini memiliki tanggung jawab ganda, baik dalam fase ofensif maupun defensif, sehingga koordinasi antar pemain menjadi sangat krusial. Hal ini terlihat jelas dalam simulasi pertandingan internal, di mana transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dengan tempo tinggi dan membutuhkan akurasi yang konsisten. Kesalahan dalam satu titik bisa membuka ruang bagi lawan, sehingga disiplin posisi menjadi fondasi utama yang terus ditekankan oleh tim pelatih. Dalam konteks menghadapi tim-tim besar seperti Jepang atau Iran, pendekatan ini diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara keberanian menyerang dan ketahanan bertahan. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga harus memiliki struktur permainan yang jelas, agar tidak mudah ditembus oleh lawan yang memiliki kualitas teknik dan pengalaman lebih tinggi. Sementara itu, menghadapi rival regional seperti Thailand dan Vietnam, faktor psikologis dan pemahaman karakter permainan menjadi aspek yang tidak kalah penting.
Pertandingan melawan tim-tim ini seringkali berlangsung ketat dan penuh tensi, sehingga kesiapan mental menjadi penentu hasil akhir. Seiring dengan semakin dekatnya pelaksanaan drawing di Riyadh, suasana di dalam tim mulai menunjukkan peningkatan intensitas yang signifikan. Setiap sesi latihan dijalani dengan fokus tinggi, seolah-olah mereka sudah mengetahui siapa lawan yang akan dihadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tim tidak terkejut dengan situasi apapun yang muncul setelah hasil undian diumumkan. Dalam diskusi internal, Hartman dan stafnya terus menekankan pentingnya kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk skenario terburuk yang bisa saja terjadi. Mereka tidak ingin tim hanya berharap pada keberuntungan dalam undian, tetapi benar-benar siap secara teknis dan mental untuk menghadapi siapapun yang akan menjadi lawan. Dalam perjalanan menuju Piala Asia 2027, setiap detail kecil menjadi bagian dari gambaran besar yang sedang dibangun. Tidak ada ruang untuk pendekatan setengah-setengah, karena kompetisi ini menuntut standar tertinggi dari setiap peserta. Indonesia mungkin datang dengan status sebagai tim dari pot terbawah, tetapi di balik itu terdapat ambisi besar untuk mengubah persepsi dan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan. Proses ini tentu tidak instan, namun dengan fondasi yang mulai terbentuk dan kerja sama yang semakin solid di dalam tim pelatih, harapan untuk tampil kompetitif bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target yang terus dikejar dengan konsistensi tinggi. Di tengah arus persiapan yang semakin kompleks, perhatian juga tertuju pada bagaimana tim ini membangun identitas permainan yang benar-benar berbeda dari periode sebelumnya. Sebuah identitas yang tidak hanya bergantung pada nama besar lawan atau tekanan situasi, tetapi pada konsistensi eksekusi di setiap lini. John Hartman secara perlahan menanamkan prinsip bahwa setiap pertandingan harus diperlakukan sebagai kesempatan untuk mengontrol ritme, bukan sekadar bereaksi terhadap permainan lawan. Sebuah perubahan cara pandang yang menuntut kedewasaan taktik dari seluruh pemain. Dalam sesi latihan intensif, ia menekankan pentingnya penguasaan ruang, bukan hanya penguasaan bola, sehingga pemain dituntut memahami kapan harus menekan, kapan harus menahan, dan kapan harus mengalirkan permainan dengan sabar. Pendekatan ini terlihat jelas ketika simulasi dilakukan dengan tekanan tinggi, di mana pemain dipaksa mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat, sebuah metode yang dirancang untuk meniru situasi nyata saat menghadapi tim-tim elit Asia yang dikenal memiliki tempo permainan cepat dan presisi tinggi. Dalam perkembangan yang sama, Simon Grayson mulai memperluas cakupan analisisnya dengan memasukkan variabel-variabel yang sebelumnya jarang diperhatikan secara mendalam, seperti pola pressing lawan dalam situasi transisi negatif dan bagaimana lini belakang merespons pergerakan diagonal penyerang. Ia menjelaskan bahwa dalam turnamen sekelas Piala Asia 2027, detail kecil seringkali menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan, sehingga tidak ada aspek yang bisa diabaikan. Dalam ruang analisis, setiap klip pertandingan diputar berulang kali untuk memastikan bahwa setiap pemain memahami konteks situasi, bukan hanya menghafal pola. Proses ini menciptakan tingkat pemahaman kolektif yang lebih tinggi, di mana komunikasi di lapangan menjadi lebih efektif karena setiap pemain memiliki referensi yang sama terhadap apa yang harus dilakukan dalam berbagai skenario. Sementara itu, dinamika internal tim juga menunjukkan perkembangan yang menarik, di mana para pemain mulai menunjukkan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menjalankan instruksi taktik. Hal ini terlihat dari keberanian mereka dalam melakukan build-up dari belakang, meskipun berada di bawah tekanan, sebuah pendekatan yang sebelumnya sering dihindari, karena risiko kehilangan bola di area berbahaya. Namun di bawah arahan Hartman, risiko tersebut dikelola dengan struktur yang jelas, sehingga setiap pemain memiliki opsi passing yang terukur dan tidak terjebak dalam situasi tanpa solusi. Perubahan ini memberikan dimensi baru dalam permainan Indonesia, yang kini tidak hanya mengandalkan serangan balik cepat, tetapi juga mampu membangun serangan secara terorganisir dari lini belakang hingga ke sepertiga akhir lapangan. Ketika membahas potensi lawan yang akan dihadapi, bayangan menghadapi tim seperti Jepang atau Iran terus menjadi bahan simulasi utama dalam latihan. Kedua tim ini dikenal memiliki struktur permainan yang disiplin dan kualitas individu yang tinggi, sehingga Indonesia harus mampu menjaga konsentrasi selama 90 menit penuh tanpa kehilangan fokus. Di sisi lain, potensi pertemuan dengan Thailand dan Vietnam menghadirkan tantangan yang berbeda, di mana intensitas duel dan kecepatan transisi menjadi faktor utama yang harus diantisipasi. Tim pelatih menyadari bahwa menghadapi lawan dengan karakter yang beragam membutuhkan pendekatan yang fleksibel, sehingga strategi tidak bisa disiapkan secara kaku, melainkan harus mampu beradaptasi dengan dinamika pertandingan. Menjelang pelaksanaan drawing di Riyadh, suasana dalam tim semakin dipenuhi dengan rasa antisipasi yang tinggi, namun tetap terkendali dalam kerangka profesionalisme. Tidak ada ruang untuk spekulasi berlebihan, karena fokus utama tetap pada persiapan internal yang harus mencapai level optimal. Setiap pemain memahami bahwa hasil undian hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan ditentukan oleh performa di lapangan, bukan oleh nama besar lawan.
Dalam berbagai kesempatan, Hartman menegaskan bahwa tim ini tidak boleh terjebak dalam mentalitas inferior karena sepak bola modern memberikan ruang bagi siapapun untuk menciptakan kejutan jika memiliki organisasi permainan yang baik dan keberanian untuk mengeksekusi rencana dengan disiplin tinggi. Seiring berjalannya waktu, fondasi yang dibangun mulai menunjukkan bentuk yang semakin jelas, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam cara tim ini memandang dirinya sendiri sebagai bagian dari kompetisi elit Asia. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan evaluasi terus-menerus dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil yang diperoleh dalam setiap uji coba. Dengan kombinasi antara pendekatan taktik yang modern, analisis mendalam terhadap lawan, serta peningkatan kualitas individu pemain, Timnas Indonesia perlahan membentuk identitas baru yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan besar di panggung Asia, sebuah proses yang masih terus berjalan dan belum mencapai titik akhir. Di balik seluruh proses yang berjalan dengan intensitas tinggi tersebut, terdapat pula dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana tim ini membangun ketahanan dalam menghadapi tekanan situasional yang sering kali muncul secara tiba-tiba dalam turnamen besar. John Hartman menaruh perhatian khusus pada skenario-skenario darurat, seperti tertinggal lebih dulu, kehilangan pemain akibat kartu, hingga perubahan momentum permainan yang bisa terjadi dalam hitungan detik. Dalam setiap sesi latihan, ia secara sengaja menciptakan kondisi-kondisi ekstrem yang memaksa pemain keluar dari zona nyaman, sehingga mereka terbiasa merespons tekanan dengan keputusan yang terukur, bukan reaksi panik. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa persiapan tidak hanya berfokus pada strategi utama, tetapi juga pada kesiapan menghadapi situasi yang tidak direncanakan. Sebuah aspek yang sering menjadi pembeda di level kompetisi tinggi seperti Piala Asia 2027. Pada saat yang sama, Simon Grayson mulai menekankan pentingnya keseimbangan antara data dan intuisi dalam membaca pertandingan. Ia menjelaskan bahwa meskipun analisis berbasis data memberikan gambaran yang sangat rinci, keputusan di lapangan tetap membutuhkan sentuhan insting yang hanya bisa diasah melalui pengalaman. Dalam konteks ini, komunikasi antara staf pelatih menjadi semakin krusial, karena setiap sudut pandang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan strategis. Ia menggambarkan bagaimana dalam beberapa simulasi pertandingan, perubahan taktik dilakukan secara cepat berdasarkan pembacaan situasi, bukan hanya berdasarkan rencana awal. Hal ini menciptakan dinamika yang lebih hidup dalam proses persiapan, di mana fleksibilitas menjadi bagian integral dari identitas tim. Lebih dalam lagi, aspek kebugaran fisik juga mendapatkan perhatian yang sangat serius, mengingat jadwal padat yang akan dihadapi selama turnamen berlangsung. Tim pelatih menyadari bahwa menghadapi lawan seperti Jepang atau Iran tidak hanya membutuhkan kecerdasan taktik, tetapi juga daya tahan fisik yang mampu menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan. Oleh karena itu, program latihan dirancang untuk meningkatkan kapasitas aerobik dan anaerobik pemain secara seimbang, sehingga mereka mampu mempertahankan performa di level tertinggi tanpa mengalami penurunan signifikan di menit-menit akhir. Selain itu, pemulihan juga menjadi bagian penting dari siklus latihan, dengan pendekatan ilmiah yang memastikan setiap pemain berada dalam kondisi optimal sebelum memasuki pertandingan berikutnya. Dalam menghadapi kemungkinan bertemu dengan Thailand dan Vietnam, perhatian khusus diberikan pada aspek duel individu dan kecepatan reaksi dalam situasi 1 lawan 1. Kedua tim ini dikenal memiliki pemain dengan akselerasi tinggi dan kemampuan membaca ruang yang baik, sehingga Indonesia harus mampu mengantisipasi pergerakan mereka dengan koordinasi yang solid di lini belakang. Dalam latihan, skenario ini disimulasikan dengan intensitas tinggi, di mana pemain dipaksa untuk mengambil keputusan dalam waktu yang sangat terbatas. Tujuannya adalah untuk membangun refleks taktik yang memungkinkan mereka merespons situasi secara otomatis tanpa harus berpikir terlalu lama, sebuah kemampuan yang sangat penting dalam pertandingan dengan tempo cepat. Menjelang momen drawing di Riyadh, suasana di dalam tim semakin dipenuhi dengan fokus yang mendalam, seolah-olah setiap pemain sudah membayangkan berbagai kemungkinan yang akan mereka hadapi. Tidak ada euforia berlebihan, tetapi juga tidak ada rasa takut yang berlebihan, sebuah keseimbangan yang mencerminkan kedewasaan dalam menghadapi kompetisi besar. Hartman terus menekankan bahwa hasil undian hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan panjang, dan yang lebih penting adalah bagaimana tim ini mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap tantangan dengan mentalitas yang kuat. Ia ingin para pemain melihat setiap pertandingan sebagai peluang untuk menunjukkan kualitas, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari. Dengan seluruh elemen yang terus disempurnakan, mulai dari taktik, fisik, hingga mental, Timnas Indonesia perlahan membangun fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi persaingan di level Asia. Proses ini memang tidak mudah dan penuh dengan tantangan, tetapi justru disitulah letak nilai dari setiap langkah yang diambil.
Setiap latihan, setiap analisis, dan setiap diskusi menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju level yang lebih tinggi, sebuah perjalanan yang masih terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda akan melambat dalam waktu dekat. Dalam lapisan persiapan yang semakin mendalam, perhatian tim pelatih juga merambah pada aspek manajemen emosi pemain yang kerap menjadi faktor tak terlihat namun sangat menentukan dalam pertandingan dengan tensi tinggi. Don Hertman memahami bahwa menghadapi tekanan dari lawan, penonton, hingga ekspektasi publik bisa memengaruhi kualitas pengambilan keputusan di lapangan, sehingga ia mulai memasukkan pendekatan psikologis ke dalam program latihan harian. Para pemain tidak hanya dilatih untuk kuat secara fisik dan taktik, tetapi juga untuk mampu menjaga fokus dalam situasi yang penuh gangguan, termasuk ketika menghadapi provokasi atau keputusan wasit yang tidak menguntungkan. Pendekatan ini dilakukan melalui simulasi kondisi pertandingan yang penuh tekanan, di mana pemain harus tetap menjalankan instruksi dengan disiplin tanpa kehilangan kendali emosi. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat atmosfer pertandingan di ajang seperti Piala Asia 2027 seringkali berlangsung dalam intensitas tinggi dengan tekanan yang datang dari berbagai arah secara bersamaan. Di sisi lain, Simon Grayson mulai mengembangkan pendekatan yang lebih variatif dalam membaca dinamika pertandingan, tidak hanya bergantung pada pola yang sudah dipelajari sebelumnya, tetapi juga pada kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan kecil yang terjadi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa pertandingan uji coba terakhir, tim pelatih sengaja memberikan kebebasan terbatas kepada pemain untuk menyesuaikan posisi mereka berdasarkan situasi, sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas sekaligus tanggung jawab individu. Dalam pendekatan ini, pemain dituntut untuk memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap permainan, sehingga mereka tidak hanya menjalankan peran secara mekanis, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan solusi ketika menghadapi tekanan dari lawan. Selain itu, perkembangan signifikan juga terlihat dalam cara tim mengelola tempo permainan, sebuah aspek yang sebelumnya sering menjadi kelemahan ketika menghadapi tim dengan kualitas lebih tinggi. Kini, Indonesia mulai menunjukkan kemampuan untuk mengatur ritme, memperlambat permainan ketika diperlukan, dan meningkatkan intensitas pada momen yang tepat untuk mengeksploitasi celah pertahanan lawan. Dalam simulasi menghadapi tim seperti Jepang, pendekatan ini menjadi sangat penting karena lawan dikenal memiliki kemampuan untuk mendominasi penguasaan bola dan mengontrol jalannya pertandingan. Dengan mengelola tempo secara efektif, Indonesia memiliki peluang untuk mengganggu ritme lawan dan menciptakan peluang melalui transisi cepat yang terorganisir. Sementara itu, menghadapi potensi duel dengan Iran, fokus diarahkan pada kekuatan fisik dan duel udara yang menjadi ciri khas permainan mereka. Tim pelatih menyusun program latihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pemain dalam menghadapi situasi bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Setiap detail diperhatikan, mulai dari posisi berdiri, timing lompatan, hingga koordinasi antar pemain dalam mengantisipasi bola kedua. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga sangat spesifik berdasarkan karakteristik lawan yang mungkin dihadapi. Dalam konteks regional, potensi pertemuan dengan Thailand dan Vietnam tetap menjadi perhatian khusus, mengingat sejarah pertemuan yang sering berlangsung ketat dan penuh tekanan emosional. Tim pelatih menyadari bahwa pertandingan melawan rival regional tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknis, tetapi juga oleh kemampuan mengelola emosi dan menjaga fokus sepanjang pertandingan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada strategi permainan, tetapi juga pada kesiapan mental untuk menghadapi atmosfer pertandingan yang intens. Menjelang pengundian yang akan digelar di Riyadh, seluruh elemen dalam tim menunjukkan kesiapan yang semakin matang, tidak hanya dalam hal teknis, tetapi juga dalam hal pemahaman terhadap peran masing-masing dalam sistem yang dibangun. Hertman terus menekankan pentingnya konsistensi dalam setiap aspek permainan, karena ia percaya bahwa keberhasilan di turnamen besar tidak ditentukan oleh satu momen saja, melainkan oleh akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan tepat sepanjang pertandingan. Dalam setiap sesi evaluasi, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju level tertinggi membutuhkan komitmen penuh dari seluruh anggota tim, tanpa terkecuali. Seiring dengan semakin dekatnya momen penentuan grup, suasana di dalam tim tidak hanya dipenuhi dengan fokus, tetapi juga dengan rasa percaya diri yang tumbuh secara bertahap. Para pemain mulai menunjukkan keyakinan bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun yang akan mereka hadapi, sebuah perubahan mentalitas yang menjadi indikator penting dari perkembangan tim. Dengan kombinasi antara persiapan yang matang, pendekatan taktik yang modern, serta mentalitas yang semakin kuat, Timnas Indonesia terus melangkah maju dalam upaya mereka untuk menembus batas dan menciptakan sejarah baru di panggung sepak bola Asia.
Dalam fase lanjutan yang semakin menuntut ketelitian tinggi, struktur organisasi permainan mulai dipoles hingga ke detail paling halus, terutama pada sinkronisasi antar lini yang sebelumnya kerap menjadi celah saat menghadapi tekanan beruntun. John Herdman menekankan bahwa jarak antar lini harus tetap terjaga dalam kondisi apapun, baik ketika tim sedang menekan tinggi maupun saat terpaksa bertahan lebih dalam. Ia menginginkan setiap pemain memahami hubungan spasial dengan rekan setimnya, sehingga tidak ada ruang kosong yang dapat dimanfaatkan lawan untuk membangun serangan. Dalam latihan, pola ini diuji melalui skenario, di mana satu kesalahan kecil langsung dieksploitasi oleh tim lawan dalam simulasi, memaksa para pemain untuk belajar dari konsekuensi tersebut secara instan. Pendekatan ini mempercepat proses pembelajaran karena setiap kesalahan tidak hanya dikoreksi secara verbal, tetapi juga dirasakan langsung dampaknya di dalam permainan. Pendekatan berbeda terlihat dari Simon Grayson yang mulai memperkuat aspek komunikasi vertikal di dalam tim, sebuah elemen yang sering kali terabaikan, namun sangat penting dalam menjaga organisasi permainan tetap solid. Ia mendorong para pemain untuk lebih aktif memberikan instruksi satu sama lain di lapangan, bukan hanya bergantung pada arahan dari pinggir lapangan. Dalam beberapa sesi latihan tertutup, bahkan terdengar bagaimana pemain belakang mulai mengambil peran sebagai pengatur ritme komunikasi, mengingat mereka memiliki sudut pandang yang lebih luas terhadap keseluruhan permainan. Hal ini menciptakan dinamika baru, di mana tim tidak hanya bergerak berdasarkan instruksi pelatih, tetapi juga berdasarkan interaksi aktif antar pemain yang saling mengingatkan dan mengoreksi posisi. Perkembangan lain yang mencolok adalah peningkatan kualitas transisi negatif, yaitu momen ketika tim kehilangan bola dan harus segera kembali ke bentuk pertahanan. Dalam fase ini, Herdman menuntut reaksi cepat dari seluruh pemain, tanpa terkecuali, sehingga tekanan terhadap lawan dapat dilakukan sejak detik pertama kehilangan bola. Latihan difokuskan pada kecepatan reaksi dan koordinasi kolektif, di mana pemain harus mampu membaca arah serangan lawan dan menutup jalur umpan sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. Pendekatan ini menjadi sangat penting ketika menghadapi tim seperti Jepang yang dikenal memiliki kemampuan transisi yang sangat cepat dan mematikan. Di sisi lain, menghadapi kemungkinan duel melawan Iran, perhatian lebih diberikan pada bagaimana mengantisipasi permainan direct yang sering mereka gunakan untuk memanfaatkan keunggulan fisik. Tim pelatih merancang skenario khusus untuk menghadapi bola panjang dan duel udara, dengan menekankan pentingnya posisi tubuh dan timing dalam memenangkan perebutan bola. Selain itu, pemain lini tengah juga dilatih untuk segera mengantisipasi bola kedua, sebuah aspek yang seringkali menjadi kunci dalam mempertahankan penguasaan setelah duel udara terjadi. Semua ini menunjukkan bahwa persiapan dilakukan dengan pendekatan yang sangat spesifik dan terarah, sesuai dengan karakteristik lawan yang mungkin dihadapi. Ketika membahas potensi pertemuan dengan Thailand dan Vietnam, fokus tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada bagaimana mengelola momentum pertandingan yang sering berubah dengan cepat. Kedua tim ini dikenal memiliki kemampuan untuk memanfaatkan momen dengan sangat efektif, sehingga Indonesia harus mampu menjaga konsistensi performa tanpa mengalami penurunan yang signifikan dalam periode tertentu. Dalam latihan, skenario ini disimulasikan dengan menciptakan perubahan momentum secara tiba-tiba, memaksa pemain untuk tetap fokus dan tidak kehilangan arah permainan meskipun situasi berubah secara drastis. Menjelang pengundian yang akan berlangsung di Riyadh, seluruh proses persiapan mulai diarahkan pada penyempurnaan akhir, di mana setiap elemen yang telah dilatih diuji dalam kondisi yang mendekati pertandingan sebenarnya. Herdman memastikan bahwa tidak ada aspek yang terlewat, mulai dari strategi set piece, rotasi pemain, hingga skenario pergantian taktik di tengah pertandingan. Ia ingin tim ini memiliki kesiapan menyeluruh, sehingga mampu merespons setiap situasi dengan percaya diri dan tanpa keraguan. Seiring dengan semakin padatnya agenda latihan dan evaluasi, terlihat bagaimana tim ini mulai menemukan ritme yang konsisten dalam permainan mereka. Kombinasi antara disiplin taktik, komunikasi yang efektif, dan kesiapan fisik yang optimal menciptakan fondasi yang semakin kuat. Para pemain tidak lagi terlihat ragu dalam mengambil keputusan, melainkan menunjukkan keberanian yang didukung oleh pemahaman yang matang terhadap sistem permainan. Semua ini menjadi indikator bahwa proses yang dijalani mulai membuahkan hasil, meskipun perjalanan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh tantangan yang menanti di depan. Memasuki tahap yang semakin mendekati realitas kompetisi sesungguhnya, tim pelatih mulai mengalihkan fokus pada pengelolaan detail mikro yang sering kali luput dari perhatian, namun justru menjadi pembeda dalam pertandingan dengan margin yang sangat tipis. John Herdman menaruh perhatian pada bagaimana pemain mengatur orientasi tubuh saat menerima bola, sudut pandang sebelum melakukan umpan, hingga pilihan sentuhan pertama yang menentukan arah serangan berikutnya. Dalam setiap sesi latihan, kesalahan sekecil apapun langsung dihentikan dan dibedah, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pemain memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil.
Pendekatan ini menciptakan standar baru dalam proses latihan, di mana kualitas eksekusi menjadi prioritas utama di atas kuantitas repetisi. Ia ingin setiap gerakan di lapangan memiliki tujuan yang jelas, bukan sekadar rutinitas tanpa makna. Dalam dimensi yang berbeda, Simon Grayson mulai mengintegrasikan aspek pengamatan berbasis perspektif alternatif dengan memanfaatkan sudut pandang yang berbeda untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa simulasi terakhir, analisis tidak hanya dilakukan dari satu sudut kamera, tetapi dari berbagai posisi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Hal ini memungkinkan tim pelatih melihat pola yang sebelumnya tersembunyi, termasuk celah kecil dalam struktur pertahanan atau potensi ruang yang bisa dimanfaatkan saat menyerang. Dengan pendekatan ini, setiap sesi evaluasi menjadi lebih kaya informasi, memberikan dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan strategis. Perubahan juga terlihat dalam cara tim mengelola fase bola mati, sebuah aspek yang sering menjadi penentu hasil akhir dalam pertandingan ketat. Hartman menuntut variasi dalam eksekusi, sehingga lawan tidak mudah membaca pola yang digunakan. Setiap skenario dilatih dengan detail tinggi, mulai dari pergerakan tanpa bola, timing lari, hingga koordinasi antar pemain dalam menciptakan ruang. Dalam menghadapi tim seperti Iran, yang dikenal memiliki kekuatan dalam situasi bola mati, kesiapan ini menjadi sangat krusial untuk mencegah kebobolan dari situasi yang seharusnya bisa diantisipasi. Di sisi lain, simulasi menghadapi Jepang difokuskan pada bagaimana mengatasi tekanan tinggi yang mereka terapkan sejak awal pertandingan. Indonesia dilatih untuk tetap tenang dalam situasi sempit dengan mengandalkan kombinasi umpan pendek dan pergerakan tanpa bola untuk keluar dari tekanan. Pendekatan ini membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi karena kesalahan kecil bisa langsung berujung pada peluang bagi lawan. Oleh karena itu, latihan dilakukan secara berulang dengan intensitas tinggi, sehingga pemain terbiasa menghadapi tekanan tanpa kehilangan kontrol. Ketika berbicara mengenai potensi pertemuan dengan Thailand dan Vietnam, perhatian diarahkan pada bagaimana mengantisipasi perubahan pola permainan yang sering mereka lakukan di tengah pertandingan. Kedua tim ini dikenal fleksibel dalam mengubah pendekatan, sehingga Indonesia harus mampu membaca perubahan tersebut dengan cepat dan menyesuaikan strategi secara real-time. Dalam latihan, skenario ini disimulasikan dengan memberikan instruksi mendadak kepada tim lawan untuk mengubah formasi, memaksa pemain Indonesia untuk beradaptasi tanpa bantuan langsung dari pelatih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca permainan secara mandiri, sebuah keterampilan yang sangat penting di level kompetisi tinggi. Menjelang momen penting di Riyadh, suasana di dalam tim tidak hanya dipenuhi dengan keseriusan, tetapi juga dengan rasa tanggung jawab yang semakin besar. Setiap pemain memahami bahwa mereka membawa harapan besar dari publik, namun tekanan tersebut diolah menjadi motivasi untuk tampil lebih baik. Hartman terus menekankan bahwa fokus utama harus tetap pada proses, bukan hasil akhir, karena ia percaya bahwa hasil akan mengikuti jika proses dijalankan dengan benar. Dalam setiap sesi latihan, ia mengingatkan bahwa konsistensi adalah kunci dan tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan di panggung sebesar Piala Asia 2027. Seiring dengan semakin dekatnya hari pelaksanaan drawing, seluruh elemen dalam tim mulai menunjukkan kesiapan yang semakin matang, baik dari segi teknis, fisik, maupun mental. Para pemain tidak hanya memahami peran mereka dalam sistem, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang mungkin terjadi. Proses panjang yang telah dijalani mulai membentuk karakter tim yang lebih tangguh dan fleksibel, sebuah fondasi yang diharapkan mampu membawa Indonesia bersaing dengan lebih percaya diri di panggung sepak bola Asia yang penuh tantangan. Pada fase berikutnya, perhatian tim pelatih mulai diarahkan pada penguatan mekanisme pengambilan keputusan kolektif dalam kondisi permainan yang berubah sangat cepat. Sebuah aspek yang seringkali menentukan apakah sebuah tim mampu bertahan di level kompetisi tertinggi atau justru kehilangan arah di momen krusial. John Hartman menekankan bahwa setiap pemain harus memiliki referensi situasional yang sama, sehingga ketika satu pemain mengambil keputusan, pemain lain secara otomatis memahami respons yang harus diberikan tanpa perlu instruksi tambahan. Dalam latihan, skenario ini diuji melalui permainan dengan batasan waktu yang ketat, di mana pemain dipaksa untuk membuat keputusan dalam hitungan detik sambil tetap menjaga struktur tim. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi yang lebih alami, sehingga tim dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sekadar kumpulan individu dengan peran masing-masing. Di saat yang bersamaan, Simon Grayson memperdalam pendekatan analisis berbasis momentum permainan, yaitu bagaimana tim merespons perubahan energi dalam pertandingan yang seringkali tidak terlihat secara kasat mata, namun berdampak besar terhadap hasil akhir. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa simulasi terakhir, tim pelatih mulai mengidentifikasi momen-momen di mana intensitas permainan menurun atau meningkat secara signifikan, lalu merancang strategi untuk memanfaatkan atau menetralkan momen tersebut.
Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam persiapan, karena tim tidak hanya bermain berdasarkan rencana statis, tetapi juga mampu membaca alur pertandingan secara dinamis dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Lebih jauh lagi, perhatian khusus juga diberikan pada pengelolaan rotasi pemain selama turnamen, mengingat padatnya jadwal yang akan dihadapi. Hartman menyadari bahwa menjaga kebugaran pemain inti tanpa mengorbankan kualitas permainan menjadi tantangan tersendiri, sehingga ia mulai menguji berbagai kombinasi pemain dalam pertandingan uji coba. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pemain dalam skuad memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem permainan, sehingga pergantian pemain tidak mengganggu keseimbangan tim. Pendekatan ini menjadi sangat penting ketika menghadapi lawan-lawan dengan intensitas tinggi seperti Jepang, yang mampu mempertahankan tempo permainan tinggi sepanjang pertandingan. Sementara itu, dalam menghadapi kemungkinan bertemu Iran, fokus tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga pada bagaimana mengantisipasi variasi serangan yang mereka miliki. Tim pelatih menyusun skenario latihan yang mencakup berbagai pola serangan, mulai dari umpan silang hingga penetrasi melalui tengah, sehingga pemain terbiasa menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan. Setiap skenario dilatih dengan intensitas tinggi, memastikan bahwa respons yang diberikan menjadi refleks alami, bukan hasil dari pemikiran yang terlambat. Dalam konteks regional, potensi duel melawan Thailand dan Vietnam tetap menjadi fokus utama dalam persiapan, terutama dalam hal penguasaan ruang sempit dan kecepatan transisi. Kedua tim ini dikenal mampu memanfaatkan ruang kecil dengan sangat efektif, sehingga Indonesia harus mampu menutup celah dengan disiplin tinggi. Dalam latihan, situasi ini disimulasikan dengan memperkecil area permainan, memaksa pemain untuk berpikir dan bergerak lebih cepat dalam ruang yang terbatas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dalam kondisi tekanan tinggi, sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Menjelang pelaksanaan drawing di Riyadh, suasana di dalam tim semakin menunjukkan kesiapan yang matang, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam hal pemahaman terhadap dinamika kompetisi.